Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang reaksi ionisasi pada larutan elektrolit. Jadi kalian simak kembali PowerPoint-nya. Di sini Ibu berikan senyawa yang termasuk elektrolit yang lebih lengkap lagi. Jadi kategorinya ada kelompok asam kuat, di sini ada HCl yang dikenal sebagai asam lambung, lalu ada H2SO4 sebagai air aki. Kemudian kelompok yang kedua sebagai basa kuat, di sini ada NaOH sebagai soda api. Kemudian garamnya di sini seperti NaCl, garam dapur, dan selebihnya bisa kalian baca sendiri ya di sini. Jadi ini untuk elektrolit kuat, kategorinya adalah atau kelompoknya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Kita bandingkan dengan larutan elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu asam basa juga, tapi di sini asamnya asam lemah, basanya juga basa lemah. Di sini untuk contoh asam lemah adalah CH3COH atau asam cuka yang dikenalnya. Kemudian nama kimianya adalah asam asetat. Kemudian ini basa lemahnya di sini ada NH4OH atau yang lebih dikenal dengan amonia. Nah, sekarang kita ke reaksi ionisasinya. Tadi kelompok senyawanya ada garam, asam, basa, ya. Ibu ingatkan lagi di sini ada NaCl, HCl, NaOH. Kita buat reaksi ionisasinya. Contohnya adalah NaCl, HCl, dan NaOH, ya. Ibu ingatkan lagi ketika proses pembentukan ikatan ion, di mana ketika ada ion X plus ditambah Y-, maka dihasilkan senyawanya adalah XY. Dengan lambang X itu adalah untuk menunjukkan golongan 1A, 2A, dan 3A. Lambang secara umumnya untuk X ya. Jadi plus 1, plus 2, dan plus 3. Kalau Y-nya itu adalah untuk golongan 5A, 6A, 7A. Ibu ingatkan lagi pada pembentukan ikatan ion ya. Nah, di sini ketika ion X plus ditambah Y- menjadi XY, senyawa XY itu adalah kebalikan dari reaksi ionisasi NaCl. NaCl akan terionisasi menjadi Na plus karena dia golongan 1A, muatannya plus 1, dengan golongan 7A, min 1, menerima 1 elektron. Jadi tinggal plus 1 dan min 1 sudah sama muatannya, berarti tidak ada angka indeksnya. Lalu dengan HCl juga sama, di sini menjadi H plus dan Cl min. Nah, di sini ada Na dan OH. OH ini adalah ion poliatom, tapi ini satu kesatuan. Jadi ketika terionisasi, reaksinya menjadi terurai menjadi Na plus ditambah OH min. Jadi OH minnya digabungkan. Ya, ini jadi sama dengan kebalikan dari proses pembentukan ion dari X plus dan Y min. Lalu sekarang kalau yang ada angka indeksnya, di sini MgCl2 contohnya. Ya. Nah, ini sama dengan ketika X2 plus ditambah 2Y min menjadi XY2. Jadi ini juga XY2 MgCl2. Nah, reaksi ionisasinya adalah menjadi Mg2 plus karena Mg golongan 2A memiliki muatan plus 2. Kemudian bereaksi dengan Cl golongan 1, Cl min. Tapi untuk mengimbangi muatan plus 2-nya, maka Cl minnya harus ada 2. Atau ini simpan indeks. Jadi ini plus 2, ini 2 Cl min, jadi min 2. Dan ini 2-nya juga bisa simpan sebagai angka koefisien, angka indeksnya. Lalu bagaimana dengan CaOH 2 kali? Ini juga sama, OH-nya ini satu kesatuan ya. Jadi dalam kurung indeksnya di luar, ini bisa berubah menjadi koefisien. Jadi sama juga bentuknya seperti XY2 ini tadi. Maka dia terionisasi menjadi Ca2+, ditambah OH-nya, dan untuk mengimbangi muatan 2+ dari Ca-nya, maka OH-nya harus ada 2. Jadi 2 kali min 1 jadi min 2, jadi netral. Ini 2-nya simpan juga sebagai koefisien atau seperti itu, ya. Kemudian ada H2SO4, ini bentuk lain dari pembentukan ikatan ion yaitu XY2Y, ini juga sama, jadi H2SO4. Nah, ini senyawa SO4 itu adalah ion poliatom. Ya, kalau mau menuliskan reaksi ionisasi, biasanya ini jadi 2H+. H plusnya harus ada 2 untuk mengimbangi muatan SO4 yang min 2.
Jadi biasanya angka indeks berubah menjadi angka koefisien. Tapi tidak semua angka indeks bisa berubah menjadi koefisien. Contohnya 4 ini, karena dia bukan indeks, ini mah sudah satu kesatuan dari ion poliatomnya, yaitu ion sulfat. Ya. Kecuali kalau di luar kurung ini, maka bisa bertindak sebagai koefisien. Indeks bisa menjadi koefisien. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah AlCl3. Nah, ini kalau angka indeksnya di satu atom juga ini bisa berubah menjadi koefisien nantinya. Seperti XY3 ini pembentukan ionnya jadi Al3+ ditambah 3Cl-. Jadi seperti 3Y- ini ya. Jadi ini 3-nya -3 dan Al-nya +3, maka ini muatannya netral. Dan ini angka 3 juga, 3 koefisien ini berasal dari angka 3 indeks di sini. Lalu kalau misalnya senyawanya, ini pembentukan ion, ingat ada 8, senyawanya sekarang kalau Al2SO4 3 kali, dan ini sama dengan yang nomor 8. Ya, jadi ada indeksnya 2, yaitu Al2, indeksnya Al-nya 2, lalu SO4 ini indeksnya adalah 3. Jadi bukan yang 4-nya. Nah, ini kalau kamu tuliskan bisa seperti ini, 2Al3+ ditambah 3SO4 2-. 2-nya dari indeksnya Al dan 3-nya dari indeksnya SO4 3 di luar kurung ya. Maka jumlah muatannya di sini 2 + 3 jadi +6, 2 kali +3 +6, 3 kali -2 jadi -6, jadi netral. Kemudian untuk asam lemah dan basa lemah, ini reaksinya ingat dituliskannya kesetimbangan, jadi panahnya bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Maka dia ini juga terionisasi menjadi kation dan anion. CH3COM ditambah H+, ini kebetulan ionnya sama. Untuk NH4OH juga sama, menjadi NH4+ dan OH-. Juga ini kebetulan muatannya sama, 1 + 1 dan -1. Itulah penjelasan tentang reaksi ionisasi. Nah, sekarang perbedaan dari larutan elektrolit yang memiliki ikatan ion dan kovalen polar, atau senyawanya disebut senyawa ionik dan senyawa kovalen polar. Di sini perbedaannya, lihat tabel ya. Ini untuk senyawa ionik, itu jenis zatnya ada yang bentuk padat, lambangnya S atau solid, kemudian ada lelehan dalam bentuk cair atau liquid, L lambangnya, dan larutan yang terlarut dalam air, ini lambangnya AQ ya. Nah, ini kovalen juga sama, ada bentuk padatan, walaupun ini tidak semuanya kovalen itu yang padat, umumnya adalah lelehan dan larutan. Nah, sekarang untuk membedakan antara senyawa ionik dan senyawa kovalen, kamu lihat di zat yang cairnya. Ya, di sini untuk ionik, dia masih mengantarkan listrik walaupun meleleh, mencair ya. Tapi kalau kovalen dalam kondisi cairan atau lelehannya dia tidak mengantarkan listrik. Jadi itu perbedaan antara senyawa ionik dan senyawa kovalen dilihat dari wujud zatnya yang cairnya ya. Tapi kalau persamaannya dalam bentuk larutan, kedua-duanya bisa mengantarkan listrik. Nah, ini contoh dari senyawa padatan ionik. Ini tidak menyalakan lampu berarti tidak bisa mengantarkan listrik. Kalau lelehan senyawa ioniknya ini bisa mengantarkan listrik dan menyebabkan lampunya terang. Kemudian larutannya ini apalagi bisa menyalakan lampu lebih terang lagi ya. Jadi sekali lagi perbedaan senyawa ionik dan kovalen terletak dari wujud zatnya yang bentuk cair atau lambangnya liquid. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini ada data beberapa larutan dengan larutan nomor 1, 2, 3, 4 dengan gejalanya seperti bisa kalian lihat dari nyala lampu dan gelembung gasnya. Pertanyaannya adalah mana yang termasuk elektrolit kuat? Tadi gejala larutan elektrolit kuat adalah lampunya menyala terang dan gelembungnya banyak. Berarti yang terang dan gelembungnya banyak itu adalah nomor 1 dan 4. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian contoh soal yang kedua di sini adalah perbedaan senyawa ionik dan senyawa kovalen. Di sini titik didihnya untuk senyawa ke-1 sangat tinggi, berarti ciri dari
senyawa ion. Kemudian mudah larut juga cirinya dari ion, dan elektrolitnya kuat karena menghasilkan nyala lampu terang. Kemudian kalau yang senyawa yang kedua, titik didihnya rendah dan tidak larut dan termasuk non-elektrolit. Maka di sini termasuk kovalen non-polar kalau titik didih rendah. Ya, itulah perbedaan dari senyawa 1 dan 2, maka senyawa satunya termasuk ion dan senyawa keduanya termasuk kovalen non-polar. Demikianlah materi untuk larutan elektronin dan elektrolit. Semoga kalian lebih jelas, dan untuk lebih jelasnya untuk melatih kemampuan kalian memahami materi ini, silakan kalian mengerjakan latihannya di UKBM. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.